Shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita memasuki pembacaan dari kitab Rut dan kita akan sama-sama belajar kualitas kehidupan Rut yang luar biasa sehingga namanya dapat termasuk di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus sebagai nenek moyang yang luar biasa. Yang pertama, saya percaya bahwa Rut adalah seorang wanita yang bijaksana dan seorang wanita yang bijaksana dapat mengambil keputusan yang benar bagi kehidupannya. Karena keputusan yang benar pada hari ini akan menentukan masa depan, bahkan berdampak pada kekekalan. Oleh sebab itu, kita bersyukur bahwa Rut mengambil keputusan yang benar, sekalipun dia berasal dari bangsa asing, yaitu bangsa Moab, namun Tuhan menghargai keputusannya, sehingga ia dapat menjadi orang yang tepat untuk menurunkan keturunan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Rut adalah orang yang teguh hatinya. Setelah mengambil keputusan yang benar, hati kita harus teguh, seperti Rut. Dia tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga dan keputusannya sudah tetap. Karena dia tahu sejak dia mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan bangsa Israel yang disembah oleh keluarga dari suaminya, dia tahu Tuhan inilah yang selama ini dia rindukan. Tuhan yang mau berbicara dengan umatnya, Tuhan yang mau punya hubungan yang intim dengan umatnya. Bahkan Tuhan yang membawa umatnya keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian di mana mereka menjadi bangsa yang merdeka. Tuhan yang mau menyelamatkan umatnya. Tuhan yang seperti itulah yang dirindukan oleh Rut, dan Rut tidak mau melepaskannya. Sekalipun di tengah-tengah kedukaan yang terjadi karena atas seizin Tuhan, Rut harus kehilangan suaminya di tanah Moab. Dan itu yang menyebabkan Naomi, mertuanya, mengambil keputusan untuk kembali pulang ke kampung halamannya di Bethlehem, Yudea. Karena suami Naomi pun, yaitu Elimelek, mertua dari Rut, meninggal dunia juga. Bahkan saudara iparnya, yaitu Kilion, juga meninggal. Sehingga Naomi sebenarnya meminta kepada kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Namun kita lihat keteguhan hati Rut. Sekalipun Orpa mengikuti saran dari Naomi, namun Rut menolak. Karena Rut sudah mengikatkan hatinya kepada Tuhan dari bangsa Israel, Tuhan yang dikenalnya lewat pernikahannya dengan Mahlon, itulah yang menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Mengenal Tuhan adalah segala-galanya bagi Rut, sehingga dia meneguhkan hatinya. Mari kita lihat di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 16-17, keteguhan hati Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Luar biasa, Rut bersedia menanggung segala resikonya. Waktu dia sudah mengambil keputusan mengikuti Allah yang benar, dia siap menghadapi semua resiko yang harus dihadapi. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan menyukai orang yang teguh hati, bahkan janjinya mengikuti keteguhan hati seperti itu. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, teguhkanlah hatimu apapun yang kau hadapi hari-hari ini, sekalipun itu kesulitan, sekalipun itu kehilangan, sekalipun itu kekurangan. Ingat, tetaplah berpegang teguh kepada imanmu, karena Tuhan akan mengubah keadaan. Marilah kita menjadi seperti burung Raja Wali, yang sekalipun menghadapi badai, namun matanya tetap tertuju untuk melihat matahari, sehingga dia dapat menembus badai, dan pada akhirnya dia dapat melihat matahari. Mari, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap menang di dalam iman kita kepadanya. Seperti Rut. Yang ketiga, di dalam keteguhan hatinya, Rut tetap mau rendah hati dan mau belajar. Sehingga waktu dia sampai di tanah Bethlehem, Yudea, di sana dia belajar mengikuti saran yang diberikan oleh Naomi, mertuanya. Dia tidak seperti orang yang sok tahu atau sudah tahu, tapi dia tetap mau belajar sehingga kebaikannya dikenal dan dia didengar oleh Boas. Dan Tuhan yang tahu yang terbaik bagi anak-anaknya memberikan jodoh Boas kepada
Ruth, sehingga akhirnya Ruth memenuhi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, menjadi nenek moyang bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan kita bersyukur untuk teladan yang diberikan oleh Ruth yang tetap teguh hatinya dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupannya dan tetap rendah hati serta mau belajar. Oleh sebab itu saudara, mari kita sama-sama meneladani seperti yang Ruth sudah lakukan di dalam kehidupannya, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan di mana Tuhan menghendaki kita berada. Kita reposisi seperti Ruth, reposisi dari Moab ke tanah Bethlehem Yudea untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar terus menjadi seperti Ruth. Tuhan Yesus memberkati.